Hari ini, kita akan menyusuri tanda-tanda bahwa kamu adalah seorang pemikir mendalam. Pemikiran mendalam bukan hanya sekedar merenung di atas permukaan, tetapi lebih dari itu. Ini tentang menyelami lautan ide dan menyusuri lorong-lorong kompleks pikiran. Jika kamu sering merasa terdorong untuk menjelajahi sudut-sudut gelap pemahaman atau mencari makna yang mendalam dalam segala hal, mungkin saja kamu adalah seorang pemikir mendalam. Mari kita telusuri bersama 8 tanda yang menggambarkan pemikiran mendalam, dan lihat apakah kamu dapat mengenali dirimu dalam salah satunya. Jadi, tetaplah di sini dan tonton video ini sampai selesai. Inilah 8 tanda bahwa kamu adalah pemikir mendalam. Nomor 1. Kecenderungan untuk merenung yang mendalam. Salah satu tanda pertama dari pemikir mendalam adalah kecenderungan untuk merenung dengan intensitas yang luar biasa. Kamu mungkin menemukan dirimu tenggelam dalam pemikiran yang rumit, mempertanyakan makna eksistensial, atau memecahkan teka-teki kehidupan. Pemikiran mendalam tidak hanya sebatas refleksi singkat. Ini adalah perjalanan ke lapisan-lapisan ide yang lebih dalam. Kamu mungkin menemukan dirimu terbawa oleh gelombang pikiran yang kompleks, menelusuri asal-usul gagasan, dan mencari jawaban yang tidak selalu mudah ditemukan. Merenung yang mendalam bukanlah sekedar aktivitas mental, tetapi sebuah proses eksplorasi batin yang membimbingmu ke dalam perjalanan dirimu sendiri. Ini tentang mencari makna dan pemahaman yang lebih dalam dari segala aspek kehidupan. Jika kamu sering menemukan dirimu terdiam dalam pemikiran penuh makna, jangan khawatir. Ini adalah ciri khas dari pemikir mendalam yang selalu haus akan pengetahuan dan pengertian. Mari kita pindah ke tanda kedua yang menggambarkan pemikiran mendalam, yaitu rasa ingin tahu yang tak kenal batas. Nomor 2. Rasa ingin tahu yang tak kenal batas. Seorang pemikir mendalam umumnya dilengkapi dengan rasa ingin tahu yang tak terbatas. Ini bukan sekedar rasa ingin tahu biasa, tetapi dorongan mendalam untuk menjelajahi sudut-sudut tersembunyi pengetahuan. Kamu mungkin menemukan dirimu tergila-gila dengan membaca berbagai macam buku, meneliti topik yang tidak biasa, atau bahkan merembes ke dalam dunia ilmu pengetahuan dan filsafat. Rasa ingin tahu ini seperti api yang selalu berkobar, tak pernah padam, dan selalu mencari bahan bakar baru untuk tumbuh. Pemikir mendalam melihat dunia sebagai laboratorium tak terbatas yang menawarkan peluang tanpa akhir untuk belajar dan memahami. Rasa ingin tahu yang tak kenal batas ini mendorongmu untuk mengeksplorasi ide-ide baru, mencari jawaban yang mungkin sulit ditemukan, dan selalu mencari pemahaman yang lebih dalam. Jika kamu merasa gelisah ketika belum menemukan jawaban yang memuaskan, atau jika pertanyaan-pertanyaan pelik terus berputar dalam benakmu, itu mungkin pertanda bahwa rasa ingin tahu ini telah merajai pikiranmu dengan semangat eksplorasi yang tak terkendali. Nomor 3. Kemampuan memahami perspektif lain. Sebagai pemikir mendalam, kamu cenderung memiliki kemampuan unik untuk melihat dunia melalui berbagai sudut pandang. Kamu tidak hanya terfokus pada perspektifmu sendiri, tetapi mampu menempatkan diri dalam sepatu orang lain dengan mudah. Ini bukanlah sekedar kemampuan empati, melainkan sebuah kecakapan untuk menyelami kompleksitas pikiran dan perasaan orang lain dengan cermat. Pemikir mendalam dapat menghargai sudut pandang yang berbeda, bahkan jika itu kontras dengan pandangan mereka sendiri. Kemampuan ini membantu menciptakan jembatan pemahaman antara perbedaan dan memperkaya wawasan dengan memasukkan berbagai perspektif ke dalam perbincangan dan penalaran. Jika kamu menemukan dirimu sering memikirkan sudut pandang orang lain atau merenung tentang kerumitan manusia dan kehidupan, itu bisa menjadi tanda bahwa kecakapan ini telah menjadi bagian integral dari dirimu sebagai pemikir mendalam. Nomor 4. Kesenjangan antara pikiran dan perasaan. Sebagai pemikir mendalam, kamu mungkin merasa adanya kesenjangan antara pikiran dan perasaanmu.
Meskipun otakmu bekerja secara analitis dan cermat dalam menyusun gagasan, hatimu cenderung merespon secara mendalam terhadap emosi dan pengalaman. Ini adalah konflik internal yang sering kali terjadi ketika rasa ingin tahu intelektual bertemu dengan kepekaan emosional yang mendalam. Pemikiran mendalam dapat membawamu ke dalam keadaan refleksi yang mendalam, namun pada saat yang sama membuatmu lebih rentan terhadap pengaruh emosional dari lingkungan sekitarmu. Kemampuan merenung dan menyelami ide-ide kompleks dapat menciptakan dinamika unik di dalam dirimu, di mana rasionalitas dan emosionalitas terus berinteraksi. Jika kamu sering merasa berada di persimpangan antara akal budi dan perasaan, ini bisa menjadi tanda bahwa kamu sedang menjelajahi pemikiran mendalam. Nomor 5. Ketertarikan pada filosofi dan makna hidup. Pemikir mendalam cenderung tertarik pada pertanyaan-pertanyaan filosofis yang mendalam mengenai makna hidup, eksistensi, dan tujuan kita di dunia ini. Kamu mungkin menemukan dirimu terhanyut dalam pembahasan tentang metafisika, etika, atau filsafat eksistensial. Pemikiran mendalam memberimu dorongan untuk menyelami esensi keberadaan dan mencari jawaban atas pertanyaan yang mungkin tidak memiliki jawaban pasti. Ketertarikan pada filosofi dan makna hidup adalah indikasi bahwa pikiranmu tidak hanya terfokus pada aspek praktis kehidupan sehari-hari, tetapi juga mengarah pada pemahaman yang lebih mendalam tentang hakikat manusia dan kehidupan itu sendiri. Jika kamu sering menemukan dirimu tenggelam dalam buku-buku filsafat atau merenungkan tujuan hidup secara mendalam, itu mungkin tanda bahwa kamu adalah seorang pemikir mendalam yang terus mencari makna di dalam labirin kehidupan. Mari kita terus menjelajahi tanda-tanda pemikiran mendalam ini dalam 2 paragraf berikutnya. Nomor 6. Cenderung terlalu analitis. Sebagai pemikir mendalam, cenderung terlalu analitis dalam menyikapi situasi dan mengambil keputusan. Kamu mungkin merasa perlu memahami setiap detail, menyelidiki implikasi jangka panjang, dan mempertimbangkan segala kemungkinan sebelum membuat keputusan. Meskipun ini mencerminkan tingkat kehati-hatian dan ketelitian yang tinggi, terkadang ini juga dapat menyebabkan paralysis by analysis, di mana keputusan sulit diambil karena terlalu banyak pemikiran. Kecenderungan untuk menjadi terlalu analitis dapat menjadi tantangan tersendiri, tetapi juga mencerminkan upaya keras untuk memahami kompleksitas kehidupan. Pemikiran mendalam memberimu kelebihan dalam merinci informasi dan melihat sudut pandang yang jarang terlihat oleh orang lain. Jika kamu merasa bahwa kemampuan analitismu seringkali membawa kamu ke tingkat pemikiran yang sangat dalam, itu bisa menjadi tanda karakteristik utama dari pemikir mendalam. Nomor 7. Daya ingat yang kuat untuk pengalaman mendalam. Pemikir mendalam seringkali memiliki daya ingat yang kuat, terutama terkait dengan pengalaman mendalam dan penuh makna. Kamu mungkin mampu mengingat detail-detail kecil dari pengalaman-pengalaman emosional atau intelektual dengan sangat jelas, seolah-olah setiap momen itu terukir dalam benakmu. Daya ingat yang kuat ini seringkali terkait dengan kemampuanmu untuk merenung dan menyelami setiap nuansa pengalaman, memberikan kesan yang tahan lama di ingatanmu. Pemikiran mendalam seringkali terkait dengan kemampuan merenung yang mendalam, yang pada gilirannya memengaruhi daya ingat kita. Jika kamu menemukan dirimu dapat dengan jelas mengingat momen-momen penting dalam hidupmu dan mendekati setiap pengalaman dengan intensitas emosional yang tinggi, itu bisa menjadi tanda bahwa daya ingatmu adalah refleksi dari pemikiran mendalam yang senantiasa mengeksplorasi makna dan kepentingan di balik setiap momen. Dengan ini, kita melangkah ke tanda ke-8 yang menggambarkan pemikiran mendalam. Nomor 8. Kecenderungan untuk merenung tentang masa depan. Pemikir mendalam cenderung tidak hanya berpaku pada kenyataan saat ini, tetapi juga sering merenung tentang masa depan. Kamu mungkin memiliki kecenderungan untuk membayangkan skenario-skenario berbeda, mempertimbangkan potensi implikasi dari keputusan-keputusan yang diambil, dan mencari makna dalam perjalanan hidupmu. Merenung tentang masa depan tidak hanya tentang membuat rencana konkret, tetapi lebih kepada eksplorasi pemikiran yang mendalam tentang arah dan tujuan hidup.
Pemikiran mendalam tentang masa depan mencerminkan keinginanmu untuk memahami perjalanan hidup dan memberi makna pada setiap langkah yang diambil. Hal ini seringkali memicu perencanaan yang matang dan pertimbangan yang mendalam sebelum mengambil keputusan besar. Jika kamu merasa sering merenungkan arah hidup dan mengeksplorasi potensi jalan yang belum diambil, itu bisa menjadi tanda bahwa kamu memiliki kecenderungan berpikir mendalam tentang masa depan. Terima kasih telah menemani kita melalui penjelajahan tanda-tanda bahwa kamu adalah seorang pemikir mendalam. Jangan lupa, pemikiran mendalam adalah sebuah perjalanan yang tak pernah berakhir, dan proses ini memberimu kekayaan dalam pemahaman diri dan dunia. Jika kamu menemukan dirimu mencerminkan beberapa atau bahkan semua tanda ini, jangan ragu untuk merayakan keunikanmu sebagai pemikir mendalam. Bagikan pengalaman atau refleksimu di kolom komentar, dan mari kita membangun komunitas yang mendukung kecerdasan dan eksplorasi pemikiran yang mendalam. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.